Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mengkhatamkan penjelasan singkat tentang surat Al-Asr yang sudah kita mulai dalam silsilah-silsilah sebelumnya. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas satu rukun terakhir, bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti jaminan supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengingat untuk kita semuanya mengatakan bahwa semua dari manusia ini akan merasakan kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Sudah kita sebutkan bahwa iman dan amal saleh tidak mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Setelah berilmu, beramal saleh, beriman kepada Allah tidak cukup. Harus watawasau bil haq, harus saling menasihati di dalam kebenaran. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dakwah. Kita mendakwakan ilmu kita, kita mendakwakan apa yang kita tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari apa yang kita tahu kita dapat perintah dari Nabi. Kalau kita taat kepada Nabi, kita harus taat, kita harus mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan dan disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah apa yang kau dengar dariku ataupun dari penerus-penerusku para ulama, walaupun cuma satu ayat yang kita tahu, kita sampaikan baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan kita. Nah, inilah yang disebut dengan dakwah. Ternyata ketiga hal yang sudah disebutkan itu tidak cukup. Allah subhanahu wa ta'ala menambah satu rukun lagi, watawasau bis sabr, yaitu saling menasihati di dalam kesabaran. Di sini jamaah sekalian, rukun sabar ini bukanlah sesuatu yang mudah. Mungkin mudah untuk diucapkan, sebagaimana istilah-istilah yang lain kita ucapkan, takwa, syukur, ikhlas, khusyuk, rasa takut kepada Allah. Ini adalah istilah-istilah yang mudah untuk kita ucapkan. Akan tetapi di dalam implementasi, di dalam kita melakukannya itu sangatlah sulit. Kita butuh mujahadah, kita butuh kesungguhan. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita instrumen, memberikan kita media supaya kita bisa latih hal-hal tersebut di dalam diri kita, sehingga kita memiliki nantinya sifat-sifat tersebut, sehingga sifat-sifat tersebut menghiasi diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala melatih kita jamaah sekalian. Kita contohkan di dalam pembahasan ini, kita membahas tentang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala melatih kita untuk sabar. Dengan apa? Dengan ibadah puasa. Dikatakan as-saumu sabrun atau nisfu sabri. Puasa itu adalah bagian dari kesabaran. Di dalam riwayat lain disebutkan was-sabru nisfu ibadah, sedangkan kesabaran adalah sebagian dari ibadah. Untuk itu jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjang kita supaya kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi manusia dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk bagaimana cara kita bisa memiliki sifat sabar. Sifat sabar ini adalah sifat di mana kita menahan diri dari semuanya. Di sini yang dimaksud oleh para ulama, menahan diri dari beberapa hal. Walaupun ada yang mengatakan banyak hal yang kita harus tahan diri kita, termasuk dari hal-hal yang dikatakan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah, kita juga harus tahan diri kita. Akan tetapi kita akan fokus di hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama, yang mana di dalam
hal tersebut kita patut untuk sabar. Yang pertama disebutkan as-sabru ala ta'ah, yaitu kita sabar dalam melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncak dari kesabaran. Orang yang bisa sabar dalam melakukan ketaatan ini sangat luar biasa. Dan untuk mendapatkan hal tersebut kita perlu bermujahadah. Kita perlu memaksa diri kita. Memaksa diri untuk bisa istiqamah dalam melakukan ibadah tersebut. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin banyak hidayah, kalau kita ingin selalu mendapatkan limpahan-limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bermujahadah. Kita latih diri kita untuk melakukan ketaatan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, yang melatih diri mereka untuk melakukan ketaatan di sisi kami, maka niscaya kami akan memberikannya hidayah, petunjuk ke banyak jalan. Banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan untuk menuju kebahagiaan, banyak jalan untuk menuju keselamatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabar di dalam ketaatan. Kita harus sabar, kita harus bermujahadah. Kemudian yang kedua disebutkan as-sabru 'anil ma'siyah, yaitu bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah, ini juga termasuk hal yang sukar. Apalagi kita yang ada di zaman sekarang ini, banyak sekali sebab-sebab kita untuk mendapatkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebagian besar yang kita lihat berbeda dengan zaman-zaman dahulu, yang mungkin orang-orang bisa menjaga dirinya lebih mudah